Buat dimanapun kalian berada, jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa subscribe. Halo folks, balik lagi bersama aku Fopertman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan melanjutkan series Daredevil Born Again, karena sudah ketinggalan jauh dan pasti sudah banyak yang ngikutin, jadi langsung loncat ke episode 9-nya. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di seri sebelumnya, kita diperlihatkan Matt Murdock yang ditembak karena melindungi Kingpin dari serangan Bullseye. Dan mendapatkan informasi baru, ternyata Bullseye yang membunuh Foggy di episode awal. Sahabat Matt merupakan suruhan dari Vanessa, istri Kingpin, dan ini merupakan 1 tahun yang lalu. Vanessa mendatangi penjara, memberikan Bullseye surat di mana itu merupakan pembebasan tak bersyarat untuk dirinya. Kingpin tidak mengetahuinya karena pada saat itu Kingpin masih menghilang. Bullseye diberikan pembebasan tak bersyarat, namun bayarannya adalah dia harus membunuh Foggy. Dan Benjamin atau Bullseye menyetujuinya. Diberikan kilas balik lagi di episode 8, di mana itu merupakan pesta, di mana Bullseye akan membunuh Kingpin. Namun Matt menyadari hal tersebut dan malah melindunginya. Setelah koma beberapa hari, Matt pun terbangun dari tidurnya. Hanya ada Glenn dan Kirsten yang menemani. Namun nama yang pertama dipanggil ketika ia sadar adalah Karen, mantan pacarnya. Alasan kenapa Vanessa ingin membunuh Foggy adalah saat itu Foggy pasti akan memenangkan kasus di persidangan. Dan kasus yang ditanganinya merupakan aib yang harus dilenyapkan oleh Vanessa, atau lebih tepatnya dari keluarga Fish, keluarga besar Kingpin. Mengetahui hal tersebut, Matt meminta Kirsten untuk mencari salinan dari kasus yang ditangani Foggy tahun lalu. Glenn masih tidak menyangka bahwa kliennya yaitu Vanessa dan Kingpin merupakan orang yang berbahaya. Dia mengira mereka hanyalah sepasang suami istri yang hanya ingin mempertahankan pernikahan mereka. And to save the city. I think it's better I come back when... Dengan semua stafnya beserta polisi serta Galo dijadikan penembakan di pesta, membuat Kingpin membuat kebijakan baru, di mana dia akan menutup seluruh kota, meminta semua jembatan ditutup, terowongan juga ditutup, karena para pelaku pasti akan segera memburu Benjamin dan semua pelaku vigilante. Setelah rapat selesai, Kingpin meminta Buck untuk memeriksa keadaan Matt yang telah menyelamatkan hidupnya. Bukannya berterima kasih, Kingpin mengharapkan Matt untuk meninggoy dengan alasan pahlawan yang meninggoy lebih menarik di berita daripada vigilante yang masih hidup. Kingpin meminta Sheila untuk memecat stafnya yang tidak sejalan dengan pikiran Kingpin. Radikal sekali ya. Dan satu-satunya orang yang menolak semua itu adalah Galo. A little push. You're a very perceptive woman. I imagine. Okay. The dude friends of his. And then Kita kembali pada Matt Murdock. Seperti arahan dari Kingpin, Buck menuju ke rumah sakit untuk menemui Matt dengan membawa suntikan. Suntik mati ini pasti. Tiba-tiba listrik seluruh kota pun padam. Ini tentu sudah bagian dari rencana Kingpin. Sayang sekali ketika Buck masuk ke dalam ruangannya, Matt sudah tidak ada. Dengan pakaian daster rumah sakit, Matt pulang ke rumahnya dengan kedatangan Frank Castle, The Punisher. Frank menerima tawaran dari Matt untuk mencari siapa yang selama ini mengaku sebagai dirinya dan membasmi para vigilante. Mobil van penuh dengan orang-orang suruhan Kingpin yang memakai kostum seperti The Punisher sudah berada di depan apartemen milik Matt, meminta Frank untuk bersiap-siap.
Apartemen Matt kini diserbu oleh para pasukan dari Kingpin, mencoba untuk melenyapkannya. Karena jika masih ada Matt, seorang pengacara, dan seorang vigilante New York, Kingpin beserta anak buahnya tidak bisa bergerak bebas. Ingin membuat surprise kepada Matt, malah mereka yang mendapatkan surprise. Frank Castle, The Punisher dengan skill menembaknya, membantu Daredevil dengan suit barunya. Tidak menunggu waktu lama, semua sudah lumpuh, menyisakan satu orang, di mana dia merupakan orang yang menembak Hector Ayala atau White Tiger. Matt yang masih mempunyai hati nurani hanya memukulnya hingga pingsan. Frank yang tidak terima akan hal itu memarahinya. Dia saja rela mengadang peluru untuk Kingpin. Di saat berdua sedang debat, granat dilemparkan ke dalam apartemennya. Ruangannya meledak, Matt dan Frank berhasil selamat dengan lompat dari jendela. You're an asshole, Frank. Sorotan mobil menyinari mereka dari belakang. Itu merupakan mobil dari Karen dan meminta mereka berdua untuk masuk ke dalam. Frank yang mandiri menjahit lukanya sendiri, sedangkan Matt ya kan dia nggak bisa lihat, jadi dibantu oleh Karen. Karen lah yang meminta Frank untuk membantu Matt dan mengawasinya. Karena Foggy juga merupakan sahabat dari Karen, Matt juga menceritakan bahwa Vanessa lah yang menyuruh Bullseye untuk menghabisi Foggy, di mana ada rahasia yang berada di dokumen pengajuan sidang yang dimiliki Foggy saat itu, yang membuat keluarga Fish harus menewaskan Foggy atau terbongkar, dan meminta Karen untuk mencari berkas tersebut. Di sini masih terlihat jelas Karen masih memendam perasaan kepada Frank. Yang belum tahu, di series Daredevil sebelumnya, Karen diceritakan memendam perasaan suka terhadap Frank, tapi mereka tidak menjalin hubungan. Daniel Black, Buck, dan Sheila mengumpulkan beberapa dewan kota untuk memberitahukan rencana Kingpin yang akan menutup kota, dan ingin mengetahui siapa saja yang tidak sejalan. Kingpin akan berpidato sejam lagi dan meminta mereka agar mendukungnya. Kota New York kini sedang mengalami kekacauan karena insiden mati listrik yang dilakukan untuk langkah awal penutupan jalan yang dilakukan oleh Kingpin, serta polisi yang kini semakin main hakim sendiri. Jesus, Bert. I can't believe I didn't check what he didn't file. Matt, don't beat yourself up, okay? We were all... Matt dan Karen berada di gudang pengadilan, di mana mereka mencari berkas-berkas dari Foggy 1 tahun yang lalu. Dengan hanya mendengar detak jantungnya, Matt mengetahui perasaan Karen terhadap Frank masih ada hingga sekarang, dan itu membuat Matt cemburu. Setelah mencari beberapa menit, mereka mendapatkan fosi yang Foggy ajukan ke pengadilan. Berkas itu memberitahukan tentang piagam Red Hook. Lagi dan lagi, masih seperti season sebelumnya, semua ini tentang Red Hook. Dengan adanya piagam Red Hook, maka bangunan yang akan dibangun oleh Kingpin keluarga di pelabuhan Red Hook akan kebal hukum. Kenapa setakut itu? Karena selama ini keluarga Kingpin menggunakan pelabuhan Red Hook sebagai sarana penyimpanan barang-barang ilegal dan transaksi uang. Dengan HT dari pembun-bun bayaran yang mereka tumbangkan di apartemennya, Frank mendapatkan kabar di mana sedang terjadi transaksi di Red Hook. Frank pun menuju ke pelabuhan untuk beraksi. Tanpa babi bu, Frank langsung melumpuhkan beberapa para polisi bayaran dan Kingpin di pelabuhan. Namun Frank tetaplah manusia biasa, karena kalah jumlah, dia pun terpojok dan menjadi bulan-bulanan. Ingat ketika Sheila sedang berbicara kepada Gallo, ternyata itu direkam, di mana di situ terekam jelas Gallo sedang mencoba mengkudeta Kingpin dan membuat pertemuan dengan para dewan yang tidak sejalan dengan Kingpin. Teman kepercayaan Gallo pun berkhianat dan memilih untuk sejalan dengan Kingpin guna bertahan hidup. Frank ditangkap oleh para polisi-polisi korup yang bersekongkol dengan Kingpin, meminta Frank untuk bergabung dengan fraksi mereka. Mereka semua adalah orang-orang polisi yang sebelumnya berada di pihak Gallo, namun sekarang mereka harus bertahan hidup dan menjadi bawahan dari Kingpin. The commissioner. And after all, he's just a cog in
Frank tanpa ragu menantang, jika The Punisher meninggoy karena mereka, maka mereka tidak akan selamat selamanya karena Daredevil akan mengejar mereka. Di depan para rekan-rekannya, kepala Gallo diremukan oleh Kingpin langsung hancur seketika. Gila sih Kingpin. Itulah yang akan terjadi jika mereka menentang keputusan Kingpin. Polisi sebanyak itu kenapa nggak bareng-bareng serang Kingpin dah? Film kalau Kingpin tewas ya film selesai. Kembali pada Matt bersama dengan Karen kini menuju pelabuhan, di mana kini pelabuhan dipenuhi oleh para polisi-polisi korup gugus utama. Aneh ya, padahal di Queen ada Spider-Man, ada She-Hulk, ada Worm Scene, Kate Bishop, dan Moon Knight, Max Spector. Kemana coba? Mungkin mereka pikir ini filmnya Daredevil, jadi jangan diganggu. Rada aneh ya, dia harus ngurusin komplotan sebanyak itu sendirian. Di kantor wali kota tengah sibuk menunggu Kingpin berpidato. Isi pidatonya adalah memberitahukan tentang serangan vigilante yang membahayakan Kingpin, namun selamat karena pengacara Matt Murdock. Juga Gallo kematiannya dipalsukan dengan memberitahukan Gallo keluar dari New York dan mengundurkan diri dari kepolisian. Semua aksi vigilante dilarang dan akan ditindaklanjuti serius. Nanti malam jam 8 kota New York akan di bawah naungan militer dan hukum akan ditertibkan kembali. Siaran pun selesai. And in the immediate future, Kita diberikan kelas balik masa kecil Matt, di mana ketika Tuhan mengambil penglihatannya, itu akan bernasib buruk. Namun dia diberikan sebuah kekuatan spesial, yaitu sensitivitas yang sangat tinggi. Matt tidak sendirian, dia mempunyai rekan-rekan dan juga polisi yang menentang wali kota. Dan film pun selesai. Kita diperlihatkan di ruang bawah tanah dari pelabuhan Red Hook, di mana itu merupakan penjara dari para vigilante dan juga para dewan-dewan yang tidak sejalan dengan Kingpin. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Tunggu season 2-nya yang bakal tayang tahun depan. Lama banget ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.